Jadi nanti kalian tinggal pilih mana yang lebih mudah gitu ya. Seperti itu. Tapi saya akan mencoba mengkuantifikasi dulu semua jawaban menjadi sebuah angka ya, sebuah angka 1 2 3. Nanti setelah itu kita coba untuk menganalisa di SPSS seperti itu. Untuk tugas yang kemarin tetap dikerjakan, nanti kumpulkan saja hari Jumat ya, seperti itu. Karena tugasnya relatif lebih mudah yang kemarin saya kasih. Oke, saya akan share screen sekarang. Jadi pastikan sudah direkam ya. Nah, ini dia. Apa sudah terlihat Excel-nya? Sudah ya? Oke. Nah, di sini kemarin saya janjikan bahwa saya akan mencoba untuk menganalisa pertanyaan-pertanyaan ya yang bersifat pilihan benar salah dan setuju, cukup setuju gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya coba sort dulu ini, saya wrap text biar ketahuan kalimatnya. Ini dia. Ya. Ini ada kalimat pertanyaan baik yang jawabannya benar, salah dan tidak tahu gitu ya. Jadi kita akan coba hitung berapa yang jawab benar dan salah gitu ya di setiap pertanyaan. Di sini kalau tidak tahu kita anggap aja dia salah ya, seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaannya. Nah, kalau jawabannya seperti ini nih ya, seperti benar, salah dan sama semua ya, maka memang better langsung dihitung berapa yang jawab benar, berapa yang jawab salah, terus juga berapa yang jawab setuju, sangat setuju, tidak setuju ya, seperti itu. Sehingga nanti bisa dihitung secara cepat dari frekuensi yang memang ada dari seluruh responden. Nah, karena kita mau coba untuk mengaplikasikan semua di SPSS, maka dalam SPSS itu harus dalam bentuk misalnya dalam bentuk kualitatif ya, ataupun sering seperti ini bisa, ataupun misalnya ada analisa nanti pengujian-pengujian tertentu itu dengan angka. Nah, ini saya ajarkan yang dengan angka. Kalau dengan dengan data kualitatif itu sudah bisa langsung diolah tapi secara deskriptif saja dan cross tabulation. Tapi nanti kalau untuk bentuknya sudah uji-uji, nah itu harus diangkakan. Nah, biasanya ketika sudah dapat data survei, peneliti biasanya akan mengkonvert menjadi sebuah angka ya. Ini saya filter dulu seperti ini caranya, saya filter ya. Saya filter, lalu saya klik di sini gitu ya. Nah, ini dia bagaimana mengangkakan angka seperti ini menjadi sebuah 1 2 3 4 gitu. Seperti itu ya, supaya nanti bisa diaplikasikan ke SPSS. Nah, itu bisa dilakukan secara satu-satu ya. Kalau angkanya sedikit ke bawah itu nggak ada masalah, tapi kalau angkanya sampai puluhan ribu, nah maka itu akan memperlama proses pengangkaan kalau tidak melakukan secara otomatis di Excel. Nah, ini saya saya insert ya, insert kolom dulu di sini, insert di sini. Saya insert gitu. Lalu saya klik di sini masih usia ya. Tapi ini usianya sudah dalam bentuk angka ya. Nah, di sini kita tahu bahwa usia paling kecil di sini 18 sampai 35 tahun ya. Di sini spasi tahun tulisannya. Terus 25 sampai 35 tahun, 35 sampai 45 ya. Terus juga 45 sampai 55 dan setelah itu baru lebih dari 55. Jadi ini kalau diubah menjadi angka di Excel seperti ini. Ya, ini saya buat sama dengan if gitu ya, if buka kurung, terus saya taruh di situ adalah A2. Di sini karena dia pakai koma ya, saya koma. Kalau ada yang di Excel-nya titik koma, maka bisa pakai titik koma. If ini ya, A2, if A2 sama dengan, karena dia kalimat, maka saya pakai petik 2 seperti itu. Ya, 18 sampai 25 tahun. Ya, 18 sampai 25 tahun. Tutup petik sama dengan yang kita kasih angka 1 gitu ya. If A2-nya sama dengan gitu ya, adalah 25 sampai 35 tahun. Ya, kita kasih angka 2 gitu ya. If
A2 sama dengan buka ya 35 ya sampai 45 tahun kita kasih angka 3 if ya ini sama dengan 45 sampai 55 tahun saya kasih angka 4 sisanya lebih dari 50 tahun adalah 5 ya 5 lalu saya tutup kurung sampai warnanya hitam ya hitam itu berarti adalah yang terakhir kita enter. Nah kita cek dulu di sini tulisan tahun itu yang kecil hanya 25 sampai 35 saja, yang lainnya besar-besar sudah oke. Ya, ini sudah oke. Yang tulisannya tahunnya kecil hanya di 25 sampai 35. Maka ini saya klik di bawah ya. Nah, ini maka dia akan muncul angka 4 di sini sudah oke. Terus angka 5 di sini ya lebih dari 55 tahun, ini 3 ya. Coba kita cek di sini. Udah 1 ya, sudah oke. Nah, ini merubah ya, merubah dari bentuknya kategori menjadi angka. Ini saya warnain saja, artinya dia sudah berubah jadi angka ya. Terus ini saya insert lagi, laki-laki dan perempuan, karena cuma 2, maka sama dengan if, ya, sama dengan perempuan, ya, saya kasih 1, kalau laki-laki berarti tinggal 2, begitu, ya. Seperti itu, enter, maka ini kita double klik, maka akan berubah 1, 2, berarti dia adalah jenis kelamin. Ini JK, saya keluarin di sini, ya. Lalu ini juga saya akan insert gitu ya. Ini pekerjaan saya delete saja. Ya. Ini Bekasi, Bogor, Depok, Jakarta, Tangerang ya. Sama dengan if ini E2 sama dengan Bekasi. Kasih 1. If sama dengan Bogor. Saya kasih 2. If sama dengan Depok. Saya kasih 3 gitu ya. Koma lagi if sama dengan Jakarta. Saya kasih 4. Sisanya Tangerang saya kasih 5. Saya tutup kurung sampai warnanya hitam ya. Nah itu dia udah oke. Maka udah otomatis dia jadi angka. Gitu ya. Nah, oke, lalu di sini ini pendapatan pengeluaran saya buang saja biar lebih cepat gitu ya. Di sini pendidikan terakhir dan pendapatan ini ya. Ini saya insert lagi. Ini kalau pendidikan terakhir SMA, diploma S1 dan S2 ya. Berarti di sini if sama dengan SMA gitu ya. Saya kasih 1. If sama dengan diploma saya kasih 2. If sama dengan S1 saya kasih 3, sisanya saya kasih 4. Itu adalah S2 atau S3. Saya tutup kurung sampai berubah warna menjadi hitam. Ini saya klik di sini. Ini domisili. Ya, nah ini di sini. Ini PT. PT itu pendidikan terakhir. Dan singkat. Berikutnya adalah pendapatan per bulan. Ya, ini pendapatan per bulan. Ya. Di sini terlihat kurang dari 3 juta gitu ya. Ini dia. Oke, ini saya buat ya. Ini saya copy aja. Ini kurang dari 3 juta ya. If sama dengan ya. Oke, ini sama dengan 1 ya.
if dari 3 sampai 5 juta, ini lebih dari Rp 3 juta ya. Ya. Kasih 2 if sama dengan lebih dari Rp 5 juta sampai dengan Rp 10 juta. Saya kasih angka 3. 10 sampai 15 juta. Lebih dari tanda kutip ya, lebih dari Rp 10 juta sampai Rp 15 juta. Kita kasih angka 4, sisanya 5. Kurung sampai warnanya hitam. Ini berarti lebih dari 5 juta sampai 10 juta. Saya copy aja. Dari 5 juta. Lebih dari 20 juta. 10 sampai 20 juta. Berarti ini 10 sampai 20 juta. Lalu 3 sampai 5 juta. Saya double klik ya. Nah, ini udah. Nah, ini yang apa ini saya ini ya, saya freeze. Nah, ini ada benar, tidak tahu gitu ya. Benar, tidak tahu dan salah ya. Nah, ini apa kita ubah menjadi angka ya di sini. Ada benar, salah dan tidak tahu. Lalu di sini total adalah sangat setuju, cukup setuju ya. Tidak setuju nanti kita cek di sini berapa yang memang dia menjawab sangat setuju sampai tidak setuju. Nah, di dalam perhitungan demografi kemarin kita sudah lihat ya berapa yang jumlahnya jenis kelamin laki-laki, perempuan dan sebagainya. Nah, ini juga sama, kita akan buat dia untuk menghitung berapa skor benar dan salahnya gitu ya. Di sini kita bisa ngitung ini skor benar gitu ya. Skor benar. Nah, caranya adalah total di sini ya. Total di sini ada pertanyaan benar, salah dan tidak tahu itu ada di sini 16 pertanyaan ya di sini. Nah, kita akan menghitung berapa total benar dengan cara seperti ini. Total ada 16 ya. Ini sama dengan count if ya, count if. Kita klik di sini ya. Lalu control shift bareng-bareng panah ke samping gitu ya. Sekali. Lalu kita cek nyari yang mana? Cari yang benar. Count if benar. Artinya dia akan fungsi ini ya, fungsi count if
benar, berarti dia akan menghitung berapa total benar. Kita enter di sini. Nah, berarti total 11. Lalu kita double klik. Maka otomatis dia akan menghitung berapa total benar, ya. Kalau mau dibikin skor sebenarnya tinggal di total benar dibagi, ya. Dibagi boleh di sini count A, ya. Count A. Count A itu menghitung total kalimat di dalam row tersebut, ya. Kita blok di sini seperti itu. Artinya ini adalah skor benar dari semua 16. Count A itu berarti total ada 16. Berarti tadi kalau 11 per 16, ya kalau kita hitung ulang tadi kan total 11 ya. Kita 11 per 16, maka sama ya, skornya sama ya, seperti itu. Oke, nah ini baru saya skorkan sudah benar ya, pakai skor count if yang benar berapa, lalu dijumlah dengan total pertanyaan. Oke, lalu saya double klik di sini. Nah, ini maka di sini adalah total skor benar dia, ya. Kita klik di sini. Oke. Nah, ya, ini benar. Lalu didapat skor benarnya. Nah, berikutnya adalah saya mau ngitung skor, ya. Ini skor tingkat kesetujuan. Ya, ini skor tingkat kesetujuan. Ya, skor tingkat kesetujuan. Ya, di sini masing-masing ya kita akan hitung berapa yang setuju, tidak setuju ya. Nah, caranya adalah ya di sini nih ya. Bentar ya. Oke ya. Nah, ini karena ada jawaban sangat setuju, biasanya yang tertinggi adalah sangat setuju, cukup setuju ya, yang kita akan hitung berapa total skornya. Nah, cara tercepatnya adalah pertama untuk menghitung berapa total sangat setuju, tidak setuju kita ubah menjadi angka. Nah kalau tadi kan pakai count if ya, di sini if 1. Nah, ini biar cepatnya adalah kita akan blok semuanya di sini ya. Ini saya blok semuanya. Karena jawabannya itu paling tinggi adalah sangat setuju, cukup setuju itu ketiga ya, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi jawabannya sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju, terus juga tidak setuju, cukup setuju, setuju dan sangat setuju. Nah, maka hati-hati ketika kita mau mengganti dengan angka untuk menghasilkan skor gitu ya. Maka kita klik Ctrl H itu ya, Ctrl H, find sangat setuju dulu yang paling lengkap ya, kita kasih 5. Ya, maka otomatis dia akan mengganti semua. Lalu sangat tidak setuju, sangat tidak setuju 1 ya, sangat tidak setuju 1. Jadi jangan langsung setuju ya, sangat tidak setuju 1, caranya gitu. Ada 20. Lalu tidak setuju, kita kasih 2. Lalu cukup setuju, kita kasih 3. Ya. Nah, terakhir adalah sisakan yang setuju saja. Ya, ini kita kasih 4. Maka udah otomatis dia akan mengganti semua menjadi angka. Nah, cara membuat skornya adalah ini total ya, total dari seluruh pertanyaan ada 30 ya. Dengan angka tertinggi berarti sangat setujunya 5 ya. Maka caranya adalah untuk di sini ya, di skor tingkat kesetujuan berapa persen sih dia setujunya, paling tertinggi pasti 100%. Caranya adalah kita akan jumlahkan
ya, kita akan sum, ya, sum semua skor 7 di sini. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Lalu pencet Ctrl Shift sama-sama, kita klik begitu ya. Nah, ini. Nah, dibagi dengan total tadi ada 30 ya. 30 itu berarti total pertanyaan kita kali dengan 5, skor tertingginya 5. Maka ini adalah skor tingkat kesetujuan. Skor tertinggi tingkat setuju itu 5 ya. Lalu jumlah semua skor dibagi banyaknya pertanyaan dikali 5. 5 itu berarti skor tertinggi. Maka dapat ini adalah skornya yang tingkat kesetujuannya per masing-masing orang. Nah, ini dia ya. Dapat. Ini adalah skor setuju, ini skor benar dari semuanya ya. Jadi tadi sudah kita hitung. Nah, bagaimana menampilkannya? Nah, kemarin kita sudah lihat untuk apa usia dan sebagainya. Nah, ini saya ajarkan dua caranya ya. Pertama kita coba cara Excel, kedua cara SPSS seperti biasa. Kalau kemarin ya tinggal copy paste dapat semua. Nah, kalau di misal ya saya buka di sini SPSS, saya akan tampilkan apa sebaran jawaban dari seluruh pertanyaan. Nah, ini bedanya. Kalau ada seperti ini, maka ada yang bilang cara cepatnya justru pakai Excel bukan apa pakai SPSS. Karena kalau SPSS keluar tabelnya satu-satu. Nah, caranya bila seperti ini. Yang bikin lama ya, yang bikin lama dari SPSS kalau kita mau melihat sebaran berapa orang sih yang jawab benar di setiap pertanyaan ini gitu ya. Kan kemarin kita tinggal copy ya ini ya, copy datanya dulu gitu ya. Ini copy datanya ya. Sorry, ini copy judulnya dulu ya. Kita copy judulnya. Ini kita ya. Ini saya copy ya. Saya taruh di sini di sheet baru, lalu saya transpose, fase spesial, transpose gitu ya. Ini berarti adalah apa? Pertanyaan ya. Klik kanan, fase spesial, values transpose. Ya, ini nomor 1, nomor 2. Nah, ini dia. Total ada 16 pertanyaan di sini. Ya, ini saya buat di sini. Yang jawabannya benar, salah, dan tidak tahu. Gitu ya. Nah, ini dia. Maka kalau ini kita copy ya, ini kita copy ya, 16 kayak kemarin gitu ya, kita klik variable view sampai 16 labelnya sini. Ini 16 saya paste seperti ini. Nah, lalu saya ganti ini dengan string. Ya, ini saya ganti dengan string. Tahapannya ya. Nah, seperti ini. Lalu saya apa? Saya copy ini stringnya. Ctrl C, lalu saya blok. Saya copy. Lalu saya blok, saya paste gitu ya. Dapat ini string, lalu saya apa? Saya masukkan tadi data yang benar salah dan tidak tahu ya. Ini saya blok, saya copy, lalu saya paste di sini. Saya paste, lalu saya analyze deskriptif ya, frekuensi. Saya masukkan semuanya, tidak saya pakai grafik gitu ya. Nah, maka akan muncul satu-satu nih, benar salah gitu ya. Ini masukin satu-satu tabelnya bisa lama. Nah, tapi kalau dengan Excel ya, dengan Excel seperti ini, kita bisa membuat ya, membuat apa semuanya gitu ya, kita tarik untuk menghitung dengan count if. Ini saya kasih tanda ya. Berarti ini saya kasih judul, ini benar, terus ini salah, yang ini tidak tahu. Nah, ini cepat nih kalau pakai Excel yang untuk yang seperti ini untuk menghitung berapa yang jawab benar. Sama dengan count if gitu ya. Count if kita klik di sini, kita blok ya. Nah, ini dia kita blok dari N2 sampai N38. Kita kasih koma, kriterianya adalah benar. Nah, tutup ketik ya. Maka dia akan menghitung yang benar berapa. Kalau saya tarik ke sini, nah dia akan turun ke bawah, kita tarik ke atas sedikit. Nah, ini dia, balikin lagi ke N2 sampai N38. Ini salah. Ya. Terakhir adalah yang tidak tahu. Ya. Nah, ini tidak tahu. Tidak tahu. Nah, ini dia. Nah, seperti ini sudah keluar, kamu tinggal tarik ke samping. Ini jauh lebih cepat dibanding kita tabelin satu-satu. Lalu setelah itu saya copy ya, ini saya copy ya, saya copy gitu. Lalu saya klik di sini, klik kanan, paste spesial, values transpose.
maka udah otomatis dia akan menyebar sesuai dengan pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan, ini nomor ya. Gitu. Jadi dapat ini tabulasi terkait pertanyaan wakaf benar salah atau tidak tahu, seperti itu ya. Jadi dibanding kita kalau pakai SPSS ya, SPSS cara ngerapin satu misalnya ya, ini saya copy bikin tabel ya. Nah, seperti apa? Kalau SPSS tadi saya copy satu-satu nih, ini saya copy gitu ya, satu-satu. Terus saya masukin di sini misalnya, terus saya rapihin lagi. Nah, itu jadi lama. Tapi kalau pakai Excel dengan kita mengakumulasi semuanya, dia bisa ketahuan. Ya, ini dia. Ini yang benar, yang jawab wakaf dapat dikatakan sebagai menahan. Benar, 23, salah, dan tidak tahu. Ya. Terus wakaf termasuk rukun Islam. Yang jawab salah, 33 berarti memang dia benar. Ya. Nah, ini adalah jawaban dari pertanyaan. Nah, artinya kalau kita buat di Word gitu ya, Word di sini, ya ini cara cepat untuk pertanyaan yang memang jawabannya seragam ya benar salah, maka lebih cepat memang pakai Excel. Begitupun dengan ini ya, begitupun dengan ini tadi, maka ini bisa kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, artinya yang angka 1 ada berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4, 5, sama seperti tadi kita buat sini count if ya, count if ya, ini dia adalah 1, berapa jumlah 1 gitu ya. Kita tarik ke bawah. Nah, kalau tarik ke bawah dia otomatis juga akan turun ke bawah. Kita taikin ke atas sekali ya. Count if 2. Lalu saya tarik lagi di sini. Ini count if 3. Count if 3. Hitung 3 ya. Lalu ini saya tarik lagi ke atas ini count if 4. Ya, lalu tarik ke bawah lagi. Ini dapat count if 5. Oke. Lalu ini saya tarik ke samping. Maka udah otomatis dia akan menghitung berapa jumlah yang sangat setuju, tidak setuju ya, sampai yang sangat tidak setuju. Kalau saya mau buat rata-rata di sini, rata-rata tinggal di average saja sama dengan average. Nah, kalau bedanya tadi masih sangat setuju, tidak setuju, ya ini saya average kan. Itu belum bisa dihitung average-nya. Ya, ini average. Nah, ini dia. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Berarti ini sudah dibuat seperti ini, saya copy ya, saya copy ya. Ini saya buat di sini adalah tabel sebaran jawaban responden terhadap pengetahuan wakaf. Nah, saya paste di sini seperti ini. Nah, bentuknya kurang rapi, maka saya klik di sini ya. Klik kanan auto fit to content ya. Setelah itu kita akan coba untuk desainnya kita ubah menjadi hijau di sini gitu ya. Nah, seperti ini dapat. Ini berarti total yang jawab ya, benar, salah, dan tidak tahu dari semuanya. Nah, ini ada artinya dia mengakumulasi semua jawaban dari seluruh pertanyaan terkait wakaf dari seluruh responden. Nah, berikutnya adalah kita mau coba untuk ya menjelaskan lagi di sini tabel sebaran jawaban persepsi ya. Persepsi responden terhadap wakaf ya. Wakaf ini tabel 1 ya, ini tabel 1. Sebaran jawaban responden terhadap pengetahuan wakaf gitu ya. Yang ini tabel 2. Sebaran jawaban persepsi responden terhadap wakaf, persepsinya seperti apa. Maka caranya kita copy ya semua persepsinya di sini di bawah ya, di sini persepsi di sini. Ini sudah diurutkan jumlahnya. Ini saya copy ya. Ini saya copy. Ya, ini dia. Lalu saya buat aja di sheet baru gitu ya. Di sini klik kanan paste spesial values transpose judulnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini nomor 1 2 sampai 30 ya. Ini nomor. Sebut ini pernyataan. Bukan pertanyaan tapi pernyataan. Ini berarti saya buat sangat tidak setuju, lalu cukup setuju, setuju, dan sangat setuju. Lalu di sini adalah rata-rata ya jumlahnya. Maka kita bisa
ambil dari data yang sudah kita hitung di bawah. Nah, ini jauh lebih cepat dibanding kita pakai SPSS. Nah, ini saya blok. Ini saya blok ya. Nah, ini dia. Klik kanan, paste spesial. Jangan langsung paste ya, salah. Values and transpose. Nah, ini dia. Ini saya buat di sini. Seperti itu. Nah, ini jumlah frekuensi ya. Ini frekuensi kita kasih keterangan. Ini frekuensi. Ini rata-rata. Rata-rata. Nah, ini dia. Rata-rata. Terus ini pernyataan. Ini nomor. Bisa kita lihat di sini dari nomor 1 ya, ini kita buat tabel. Kita lihat ini, kita copy, kita masukkan di sini. Jadi bisa kelihatan ya. Nah, ini biasanya bentuknya gini, dia motong. Kita biasa klik kanan ya, auto fit to content. Nah, ini tinggal kita rapikan ya. Nah, ini boleh dirapihin di sini. Nah, ini dia nomornya, saya rapin lagi. Ya. Nah, ini bisa kelihatan mana pernyataan yang menghasilkan. Nah, ini ya. Kalau kalian lihat, ini kan motong ya, tabelnya motong, jadi di bawah tidak ada judulnya. Supaya bawah juga tetap ada judulnya, maka kita buat seperti ini, judulnya di blok, ya, di blok, lalu ada layout di sini, repeat header row. Maka otomatis dia judulnya akan ikut di bawah. Jadi biarpun kepotong, tapi judulnya tetap ada di bawah, ya. Kalau tadi kan nggak ada judulnya, pas kita repeat header row, dia akan otomatis judulnya akan ngikutin ke bawah, ya. Nah, ini adalah tabel sebaran jawaban responden. Kalau kemarin tuh namanya tabulasi deskriptif responden yang memang berdasarkan demografi respondennya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ya, nah di sini pertanyaannya. Yang pertama, gitu ya, bagaimana ya cara ya bagaimana mengurutkan ya pernyataan yang paling banyak ya mendapatkan skor tingkat per rata-rata setuju mulai dari yang paling besar ya, besar atau paling tinggi. Jadi itu pertama. Jadi soal pertama mengurutkan pernyataan yang paling banyak mendapatkan skor tingkat rata-rata. Jadi kita akan mengurutkan dari data tadi, kita urutkan. Yang kedua adalah ya buat ya plot scatter plot disebutnya ya. Scatter plot antara skor jawaban benar ya, benar dengan skor tingkat kesetujuan. Kita buat. Ini maksudnya bivariate scatter. Yang ketiga adalah ya buat beda grafik ya, grafik ya. Rata-rata total ya dari seluruh ya, pernyataan atau skor ya tingkat ya, beda grafik skor tingkat kesetujuan berdasarkan demografi respondennya ya. Nah, ini dia ya. Kita buat nih dari pertanyaan ini. Yang pertama adalah kita mencoba untuk ya tadi udah dibikin nih. Jadi skornya dibikin rata-rata gitu ya. Skor dibikin 30 tadi ya. Rata-rata ya. Buat bar chartnya. Nah, gini deh.
kita buat sini. Kita buat dulu ini. Kita akan urutkan ya berdasarkan rata-rata ya, yang tertinggi sampai yang terendah. Maka data ini kita ambil ya, kita ambil. Ini saya copy ya. Di sini nih ya. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kalau tadi kan berdasarkan nomor ya. Lalu kita coba urutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah dari semua pernyataan ya, gitu. Kita sort ya berdasarkan si kolom. Nah, ini dia. Kita blok tadi kolom H. Kolom H. Tapi kita ganti ini largest to smallest, artinya kita akan mengurutkan berdasarkan yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, ini adalah nilai yang tertinggi sampai yang terendah 2 ya. Kita buat sini biar ketahuan mana yang menjelaskan nilai skor rata-rata tertinggi sampai yang terendah ya, atau menjelaskan bahwa si responden itu memiliki aware yang paling tinggi terhadap suatu pertanyaan sampai yang terendah. Maka kita akan copy di sini ya, tabel. Ini sudah diurutkan tadi ya berdasarkan sort maksimum sampai minimum. Ini auto fit to content. Lalu saya buat di sini udah di udah diurutkan. Saya rapin dulu. Karena kalau di sini bentuknya seperti ini belum kelihatan mana yang menghasilkan rata-rata tertinggi sampai terendah. Nah, ini sudah. Ini saya rapikan lagi. Nah, ini dia. Ya, ini udah. Ini motong ya, masih motong. Saya blok judulnya. Lalu layout, header, repeat header row. Maka udah otomatis dia bawahnya ada rata-rata ataupun judul ya. Nah, berikutnya adalah grafiknya. Nah, grafik caranya adalah, nah biar enak kita copy di sini ya. Nah, ini saya angka 0 ini saya klik di sini ya. Saya klik di sini. Nah, kalau grafik ada 2 pilihan bar chartnya. Bisa seperti ini, tidak terlihat tulisannya ya. Ya, tidak terlihat. Maka ini kalau supaya kelihatan panjang, saya biasa pakai insert tapi yang bar chartnya seperti ini ya. Ini terlihat dari yang tertinggi sampai terendah. Cuman di sini angkanya saya tarik di sini ya. Yang skor ini saya ganti di rata-rata. Nah, maka dia otomatis dia akan ngikutin. Ini saya gedein biar semua nih 30-30-nya ke bawah. Ya, nah ini dia. Jadi terlihat ada 30 bar. Ini saya delete. Nah, ini dia. Terus ini tulisannya saya ganti hitam biar kelihatan bacaannya ya. Ini garisnya saya buang seperti ini. Nah, ini dia. Jadi ada langsung kelihatan per masing-masing. Lalu kita kita kasih angka ya. Nah, ini angkanya kita ganti. Nah, ini dia. Ya. Ya. Maka ini grafik kelihatan mana yang paling besar sampai yang paling kecil ya. Ini saya copy ya. Saya copy. Nah, pastenya karena saya maunya gambarnya tidak berantakan, klik kanan pilih JPEG saja. Pilih JPEG, maka dia tidak akan berantakan untuk grafiknya. Nah, seperti ini. Ini grafiknya saya kecilin lagi. Nah, ini dia. Jadi sudah terurut ya grafik pernyataan paling tinggi sampai yang paling rendah, yaitu selalu berusaha melakukan waktu beribadah sholat 5 waktu di sela-sela kesibukan. Berarti dia yang paling sepakat dengan pernyataan tersebut. Kalau yang paling rendah ternyata saya berwakaf uang karena melihat keluarga saya melakukannya.
lalu saya berwakaf uang karena melihat teman saya melakukannya. Berarti kalau dia rendah, artinya dia berwakaf karena memang kesadaran diri sendiri. Karena ternyata dia tidak setuju kalau dia berwakaf itu ya karena keluarga ataupun karena orang lain, tapi dia berwakaf karena memang dari diri sendiri. Sehingga ini bisa menghasilkan nilai skor terendah ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah buatlah scatter plot antara skor jawaban benar dengan skor tingkat kesetujuan. Berarti saya bikin skor tadi, skor scatter yang tadi dua ini. Nah, ini dia. Nah, ini skor benar dengan kesetujuan. Maka silakan kita blok saja sini. Ya, caranya kita blok. Nah, kita blok dua skor ini. Lalu insert. Nah, di sini ada nih scatter. Ya, ini scatter. Kita klik scatter. Maka ini akan kelihatan di sini ya bahwa ini adalah ya di bawah itu 0, sini kita kasih judul. Bawahnya horizontalnya adalah skor benar ya. Sedangkan si Y-nya adalah tingkat kesetujuan. Ini dia. Nah, ini saya hapus. Nah, scatter ini terlihat bahwa ya kecenderungan orang yang banyak menjawab skor benar itu memiliki tingkat kesetujuan yang lebih tinggi ya. Ini kalau kita klik kanan, add trend line di sini ya ada namanya add trend line ya. Nah, ini dia. Kelihatan di sini linear saja dia positif ya di sini. Maka ini bisa kita Kita setting ya di sini linear otomatis. Saya kasih warnanya saja biar kelihatan. Ya, ini dia. Maka ini seperti ini. Ini saya copy. Spesial JPEG gitu ya. Nah, ini dia. Nah, di sini saya kasih keterangan skor terendah ya, skor pernyataan dengan rata-rata terendah adalah pernyataan terkait motivasi berwakaf karena pengaruh teman, keluarga, atau orang lain. Hal tersebut mengindikasikan bahwa orang yang berwakaf uang adalah yang memiliki kesadaran sendiri ya, tidak atas pengaruh orang lain. Ya, ini. Nah, ini adalah info yang bisa kita dapatkan ya. Skor rata-rata tertinggi yang menggambarkan ketaatan ibadah sebagai seorang muslim ya, seorang muslim ya, dari seluruh responden ya, gitu ya. Jadi kalau dilihat baca Quran lalu juga meluangkan waktu beribadah, ini berarti dia menunjukkan ketaatan beribadah sebagai seorang muslim. Dia menganggap bahwa dia rajin beribadah, baca Quran gitu ya, seperti itu. Nah, kalau scatter di sini ya, artinya ada hubungan linear positif ya. Positif antara skor benar, skor jawaban benar dengan tingkat kesetujuan responden terhadap seluruh pernyataan terkait perilaku. Semakin ya, responden yang memiliki skor benar yang lebih tinggi ya, menghasilkan nilai rata-rata kesetujuan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi searah dia linear. Ya, gitu. Nah, ini jawaban nomor 2 ya, terkait tadi scatter antara skor benar dengan tingkat kesetujuan.
Nah, berikutnya adalah kita membagi ya. Nah, ini dia. Uji beda grafik skor tingkat kesetujuan saja berdasarkan demografi. Nah, ini karena uji beda biar kita menghindari apa? Pivot table, maka saya masukkan ya. Masukkan, saya buka lagi di sini. New data ya. Nah, di sini saya akan masukkan data demografi yaitu tadi ya. Usia, saya buat usia, jenis kelamin sama pendidikan saja ya, sama pendidikan saja 3 saja cukup. Saya buat di sini biar untuk sampel saja. Saya tulis variable view di sini usia, terus jenis kelamin, JK, sama PT pendidikan terakhir ya. Di sini. Ini berarti JK itu jenis kelamin, dan itu pendidikan terakhir. Nah, ini dia. Nah, desimalnya kita nolkan di sini nggak ada desimal. Tadi kan angkanya satu semua ya. Values, nah di sini values caranya ya. Tadi saya buat sini satu adalah ya satu itu adalah 18 sampai 25 tahun. Yang angka satu ini saya copy. Caranya begitu. Saya tulis di sini 18 sampai 25 tahun. Oke. Dua adalah 25 sampai 35 tahun. Gitu ya. Kita cek ya. Angka 2 tadi 5 sampai 35 tahun. Ya, add. Oke. 3 berarti 35 sampai 45 tahun. 4 berarti 45 sampai 55 tahun. Dan 5 itu terakhir adalah lebih dari 55 tahun. Nah, dari inisiasi ya, angka 1. Jenis kelamin tadi 1 adalah sini perempuan. 2 adalah laki-laki. Oke. Pendidikan terakhir 1 adalah tadi SMA, 2 adalah diploma. Ya, enter sini 3 adalah S1, add, dan 4 adalah S2 atau S3. Oke, lalu di sini skor. Nah, ini nggak bisa pakai spasi judul di name sheet ya. Nah, ini nggak mau tuh, dia ilegal karakter kalau pakai spasi. Maka pakai underscore. Skor setuju. Gitu ya, skor setuju. Oke, kita masukkan di sini skor setuju, desimalnya 2 udah oke. Saya masukkan ya. Ini karena angka, maka harus dengan angka, nggak bisa pakai yang string ya. Saya masukkan usia dulu, saya copy ini. Ini saya copy ya. Sudah masuk di sini datanya saja. Saya taruh di usia. Paste ya. Jenis kelamin saya copy di sini. Saya copy ya. Ini saya copy. Lalu ini masukkan jenis kelamin. Pendidikan terakhir, saya copy pendidikan terakhir di sini. Ya, saya copy. Ini pendidikan terakhir. Lalu yang terakhir adalah saya masukkan skor setujunya tadi ya yang pakai persen 0, berapa gitu ya. Nah, ini dia. Ini skornya. Saya copy di sini. Copy. Ya. Nah, ini dah dapat. Ya, ini 2 angka di belakang koma dapat. Nah, caranya adalah tadi mencoba untuk membuat beda skor antara per jenis kelamin atau per demografi responden. Maka caranya adalah analyze gitu ya. Di sini ada compare min ya, compare min ya antara masing-masing gitu ya di situ. Ya di sini kita lihat di sini ada namanya independent sample t-test di sini ya untuk jenis kelamin ya yang cuma 2. Kalau usianya lebih di sini nih usia dan pendidikan tinggi karena dia lebih dari 2 kategorinya maka pakainya yang ANOVA. Kita klik di sini analyze ya, compare min di sini ada namanya one way ANOVA di sini ya, one way ANOVA ya. Kita klik ya. Lalu saya masukkan adalah dependennya adalah si skor setuju berdasarkan usia saja ya, usia. Lalu saya ada option klik deskriptif. Nah, ini dia begini. Continue oke. Okay. Ya. Kita pengen cari ini di sini. Maka ini akan terlihat bahwa masing-masing akan kelihatan skor, min dan standar deviasi ya. Ini saya copy
Ini saya copy dulu ya. Saya masukkan ke Excel. Nanti saya paste ya. Udah. Lalu berikutnya adalah yang lebih dari 2 dulu kategorinya adalah pendidikan terakhir. Deskriptif lagi, compare min lagi yang ANOVA. Saya ganti bukan usia tapi adalah pendidikan terakhir. Yang terakhir, optionnya saya ganti deskriptif continue. Oke. Maka ini dapat ya diploma. Nah, ini dia SMA, S1 dan S2. Nah, ini adalah pendidikan. Lalu ini saya paste di bawah gitu ya. Ini skornya. Oke. Ini saya buat sini. Nah, karena jenis kelamin cuma 2 ya, maka kalau 2 itu di sini untuk melihat bedanya, ini sebelum uji ya, ini masih deskriptif. Saya analyze lagi, compare min, di sini ada namanya independent sample t-test. Ya, groupingnya adalah berdasarkan jenis kelamin ya. Grup 1 1, grup 2 2. Ini skor setuju masukin di sini. Nah, sudah oke, akan muncul di sini masing-masing rata-rata per jenis kelamin ya. Nah, udah. Kalau sudah di sini ya. Nah, ini dapat kita rata-rata. Min itu rata-rata ya. Di sini saya copy ya, ini saya copy, saya taruh di sini gitu ya. Nah, ini dia. Lalu ini rata-ratanya. Copy, saya paste ya. Lalu saya buat tinggal di grafik. Nah, ini dia. Maka akan terlihat di sini rata-rata tertinggi itu di usia mana ya. Tinggal kita beda-bedain, boleh grafiknya ini atau yang ini, itu boleh. Ini skornya atau ini gitu ya. Nah, ini boleh seperti ini. Nah, oke, ini adalah skor rata-rata skor tingkat ini ya, kesetujuan yang pertama yang A ya, rata-rata skor kesetujuan ya, tingkat kesetujuan berdasarkan apa tadi, nah ini berdasarkan usia ya, ini berdasarkan usia. Oke, saya paste ya di sini. Nah, ini dia. Berarti udah dapat nih. Skor tertinggi adalah rata-rata ya. Rata-rata skor kesetujuan tertinggi ada pada range usia 35 sampai 45 tahun. Ya. Tertinggi kedua ada pada range usia lebih dari 55 tahun. Ya, nah ini. Dan yang terendah rata-rata terendah ada pada range ya usia 45 sampai 55 tahun. Nah, ini dia. Ya, untuk kesetujuan berdasarkan usia ya. Saya copy lagi. Nah, ini sekarang berdasarkan yang B ya. Yang B berdasarkan pendidikan terakhir. Ini saya ambil ya diploma SMA, saya copy. Lalu di samping saya ambil rata-ratanya. Ini dia rata-ratanya. Ya, selesai ini. Saya copy ya. Saya masukkan lagi tabel. Nah, ini dapat ya. Mau beda grafik juga boleh. Nah, ini terlihat bahwa orang yang tingkat kesetujuan tertinggi itu ternyata adalah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini dia. Tinggi pada responden yang tingkat pendidikannya S2 atau S3 ya. Tertinggi kedua pada responden ya. Responden yang tingkat pendidikannya adalah S1. Dan terendah adalah yang terendah ada pada
responden yang pendidikannya terakhir SMA, ya. Dari sini terlihat linear ya. Nah, dari grafik dapat dilihat semakin tinggi tingkat pendidikan, maka responden memiliki skor yang juga tinggi ya. Nah, gitu. Jadi dia kelihatan linear ya. Lalu berikutnya adalah skor berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, ini berdasarkan jenis kelamin. Oke. Nah, di sini kita lihat di sini jenis kelaminnya laki-laki perempuan. Kita copy nih. Kita lihat yang tertinggi adalah yang skor laki-laki ya. Ini boleh seperti ini. Nah, saya copy, saya masukin di sini ya. Skor laki-laki ya terhadap tingkat kesetujuan lebih tinggi dibandingkan skor perempuan. Nah, dari sini terlihat bahwa kemudahan ketika membandingkan itu memang lebih mudah dibanding pakai pivot table, pakai SPSS. Tapi tadi syaratnya ini harus dibentuk jadi angka biar kelihatan ya. Karena kalau nggak angka dia nggak bisa gitu ya. Makanya tadi kita ubah dulu jadi angka seperti itu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan. Ini materi terakhir untuk yang analisa deskriptif ya. Nanti minggu depan sudah masuk uji satu arah, uji one sample, two sample ya dari data-data statistik. Nah, ini contoh analisa data sebaran jawaban dari seluruh pertanyaan dan membandingkan antar skor jawaban, cara membuat skor antar skor ya terhadap demografi respondennya. Silakan sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri untuk yang materi deskriptif ya. Jadi untuk deskriptifnya sudah selesai analisa deskriptif tadi ya dari bentuk grafik sampai sebaran jawaban responden membuat skor. Nanti ujiannya seperti itu. Saya akan buat beberapa pertanyaan nanti akan dibikin. Silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk hari ini ya. Mudah-mudahan tadi clear ya untuk tahapan-tahapannya. Nanti silahkan dicoba. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang kemarin ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah cukup, Bu. Cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan japri saya saja ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya ya.